Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat kondisi market yang arahnya merona-rona lagi ya kan untuk beberapa aset. Tapi untuk Bitcoin ini malah mantap jiwa, ini di 21.700-an ya kan. Nah, jadi ada kenaikan untuk Bitcoin sendiri 0,63% per video ini dibuat, oke. Nah, sekarang ada sedikit kabar yang cukup menyenangkan untuk exchange Hotbit ya teman-teman, yang semalam itu sempat saya post di komunitas ya. Kalau kalian lihat di komunitas saya itu semalam sudah saya post ya untuk updatean daripada si Hotbit gitu. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, ini adalah pengumuman terbaru platform Hotbit ya teman-teman di part 2 atau bagian kedua. Nah, di sini kami benar-benar berterima kasih. Intinya berterima kasihlah telah ini ya teman-teman, telah apa ya, menunggu lama gitu, bersabar katanya. Padahal ya kita nggak sabar untuk segera di open kan kayak gitu ya. Ini basa-basi dari Hotbit gitu, oke. Dalam pengumuman terakhir kami menjelaskan aset kripto yang dibekukan secara rinci ya teman-teman. Nah, kalian bisa klik di sini untuk pengumuman platform Hotbit bagian kedua, oke. Kita bisa masuk ke situ teman-teman ya. Terus di sini nomor 1, menurut skema pemrosesan sistem defisit dalam rencana transparansi Hotbit 2.0 teman-teman. Nah, kita bisa masuk nih untuk melihat transparansinya seperti apa, karena di sini bisa kita masuk ke situ ya kan. Nah, Hotbit akan menerapkan sistem defisit ya teman-teman, sistem defisit ya. Nah, defisit ini buat teman-teman ya, gambarannya ya. Ini defisit ini kalian bisa melihat dengan mengeklik di ini ya, ada tulisan klik di sini. Kalian bisa masuk ke situ teman-teman. Nah, jadi di sini apa defisit itu? Defisit itu secara garis besarnya saja ya teman-teman, itu adalah bisa dikatakan ini ya, kita coba klik aja lah ya biar enak gitu ya. Ini defisit ini teman-teman ya, ada 4 poin di mana defisit yang dialami oleh exchange Hotbit ini dikarenakan sebuah permasalahan dengan hukum gitu teman-teman. Jadi 4 poin ini kan ada, kita kembali lagi ya, kita nggak bahas itu, saya yakin teman-teman sudah paham, oke. Nah, jadi defisit yang dialami oleh Hotbit ini karena ada permasalahan dengan hukum, oke, dengan hukum, karena memang Hotbit menjelaskan bahwasanya Hotbit ini sedang bermasalah dengan hukum ya kan kemarin. Oke. Nah, di sini secara garis besarnya apa itu defisit, oke. Dan di sini kalau defisit itu diartikan teman-teman ya, di mana suatu kondisi jumlah pengeluaran melebihi pendapatan, oke. Nah, jadi jumlah pengeluaran daripada Hotbit yang akan dikeluarkan nanti ya kan ketika open trade nanti teman-teman, ketika exchange Hotbit ini dibuka, itu pengeluarannya akan banyak gitu teman-teman. Sedangkan pemasukan untuk ke exchange Hotbit kan nggak ada, karena Hotbit ini menutup ya kan. Hotbit ini menutup aksesnya untuk melakukan jual beli atau trading di platform Hotbit karena memang berkasus dengan hukum tadi ya. Maka dari itulah di sini ada sistem defisitnya, di mana jumlah keuangan yang masuk itu lebih cenderung kecil ya, nggak ada gitu ya. Jadi intinya gini ya. Defisit itu suatu kondisi ya kan, di mana jumlah pengeluaran melebihi pendapatan. Oke, itu garis besarnya itu ya. Jadi jumlah pengeluaran dari Hotbit melebihi dari pendapatan seperti itu, oke. Nah, di sini dalam implementasi ini untuk setiap aset kripto yang membutuhkan perawatan defisit, Hotbit akan menentukan baseline ya, baseline terlebih dahulu. Baseline itu kayak garis lurus ya, kalau kurang lebih seperti itu ya, oke. Di mana jumlah baseline defisit rate dihitung jika T positif, maka bagian ini akan diubah menjadi aset defisit yang diawali dengan awalan DF dan diproses melalui sistem defisit, oke. Nah, jadi baseline itu apa? Baseline itu adalah titik acuan ya yang digunakan untuk tujuan perbandingan, teman-teman. Jadi bisa dikatakan simpelnya seperti itu. Defisit
terus ada Baselin. Baselin itu adalah di mana suatu titik acuan ya kan. Jadi titik acuan itu yang digunakan untuk tujuan perbandingan gitu dalam pembisnis, dalam hal-hal bisnis gitu teman-teman ya. Jadi ini nanti akan dibandingkan gitu teman-teman. Oke. Nah, di sini adalah beberapa aset teman-teman yang termasuk terkena defisit ya, seperti itu. Berikut adalah kalian bisa ngecek di sini ya teman-teman ya. Di sini ada koin atau token, oke, ada Baselin, ada Deferred Rate ya teman-teman. Rate-nya di sini bisa kalian lihat semua gitu ya kan. Nah, di sini kalian bisa melihat ya. Di sini untuk VSN auditing ya kan, masih auditing ya, belum ada nilainya, masih auditing. Level juga masih auditing gitu. Jadi ada beberapa yang masih di auditing gitu teman-teman. Oke. Nah, kita langsung berfokus ya. Saya yakin teman-teman paham lah di sini ya. Kita langsung fokus ke sini. Nah, di mana di sini ada 1 2 3 4 5 6. Di sini ada 6 poin yang perlu teman-teman lihat ya. Berikut adalah rencana jangka waktu lengkap untuk pemulihan Hotbit. Oke. Nah, jadi 11 September teman-teman, 11 September sampai 18 September mengaudit dan menangani defisit aset platform. Oke, ini ya teman-teman. Ini menangani ini ya 11 sampai 18 September. Ini lagi ditangani ya. Mudah-mudahan di tanggal 18 September sudah clear semua, oke? Terus nomor poin kedua 12 September sampai 13 September ya kan, ini tanggal 12 sampai 13 September secara bertahap memulihkan layanan deposit, perdagangan dan investasi semua aset yang tidak dipengaruhi oleh defisit dan melanjutkan layanan perdagangan di ETF leverage. Oke. Nah, jadi aset yang tidak terpengaruh oleh defisit kalian bisa ngecek di sini. Adakah aset kalian yang terkena di sini ya? Kalau nggak ada yang terkena, nanti tanggal 12 sampai 13 ini bisa bertahap ya melakukan deposit kayak gitu teman-teman dan perdagangan. Oke. Terus di sini tanggal 12 September sampai 18 September secara bertahap melanjutkan layanan deposit, perdagangan dan investasi aset penanganan defisit. Oke. Nah, penanganan defisit dan ini ya. Nah, kembali lagi. Nomor poin keempat yaitu 14 September memulihkan layanan penarikan semua aset yang tidak terpengaruh oleh defisit kecuali sejumlah kecil aset dengan masalah simpul. Oke ya. Jadi 14 September memulihkan layanan penarikan teman-teman. Oke. 14 September mungkin penarikan sudah mulai perlahan pulih. Oke. Nah, ketika penarikan ini sudah di open teman-teman, open withdraw ya kan, kita menarik gitu, kita WD, kalian bisa memindahkan aset teman-teman ya. Sekiranya token micin yang teman-teman pegang ada di exchange lain ya, ada di exchange lain, lebih baik dipindahkan terlebih dahulu gitu ya teman-teman ya. Lebih baik dipindahkan terlebih dahulu. Karena apa? Saya yakin ketika Hotbit ini open pasti banyak yang memindahkan asetnya atau bahkan menjual ya kalau memang ada pembeli di dalam exchange-nya tersebut kalau sudah normal kembali gitu. Lebih baik dipindahkan kayak itu kalau menurut saya. Cuman itu kembali ke teman-teman mau tetap bertahan di Hotbit atau mau memindahkan. Oke. Terus di sini 18 September layanan perdagangan terbuka untuk aset defisit. Nah, aset defisit yang di atas tadi akan bisa diperdagangkan pada tanggal 18 September. Dan 19 September memproses airdrop HTB untuk aset defisit memulai rencana staking HTP. Nah, jadi untuk aset-aset yang terkena defisit tersebut ya memperoleh airdrop berupa token HTP ya, Hotbit ya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi harapan dari kita semua segera open ya, segera bermasalah. Dan buat teman-teman yang mungkin asetnya di Hotbit ada ini ya, ada nama-nama aset kalian yang terkena defisit ini teman-teman ya, bisa bersabar dulu sampai tanggal 18 ya. Dan di tanggal 19 nanti kalian akan dapat airdrop berupa token Hotbit gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulan kalau menurut saya ya, kalau saya nih ada beberapa aset yang pasti saya pindahkan teman-teman. Ada beberapa aset yang pasti saya pindahkan ya. Karena apa? Beberapa aset yang saya beli di Hotbit itu sudah ada di exchange lain gitu ya. Lebih baik saya pindahkan ke exchange lain daripada nanti kedepannya mengalami hal yang sama seperti ini ya. Jadi sebenarnya semua exchange itu memiliki resiko yang sama.
memiliki resiko yang sama ya teman-teman ya. Yang lebih enak ya memang disimpan di wallet pribadi gitu ya kan, karena kita sendiri gitu. Cuman ya perbedaannya itu tadi teman-teman ya, kalau di exchange kita enak langsung ngejual, cuman resikonya seperti ini. Nggak ada exchange yang aman, itu nggak ada. Semuanya memiliki potensi yang sama. Kalau ada bilang exchange ini aman, exchange ini itu bullshit teman-teman ya. Nggak ada exchange yang aman. Sekelas Binance aja bisa mengalami drop ya. Sekelas Mt. Gox ya kan, yang dulu menjadi top 1 dunia juga mengalami hal yang sama ya kan, kena hack, kena ini, kena itu gitu. Jadi nggak ada jaminan exchange itu aman, nggak ada ya. Nah, mungkin ini dulu perihal Hotbit kali ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.